Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mesara Alika dari kelas 2023C Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Di video kali ini saya akan membahas teori intertekstual dalam sastra. Intertekstual menurut Nurgiantoro mengatakan bahwa intertekstual adalah kajian hubungan antar teks baik dalam satu periode maupun dalam periode-periode yang berbeda. Secara lebih khusus dapat dikatakan bahwa interteks berusaha menemukan aspek-aspek tertentu yang telah ada pada karya-karya sebelumnya ataupun pada karya yang muncul terlebih dahulu. Menurut Teu, dalam Prodopo, ia mengemukakan bahwa karya sastra itu merupakan respon pada karya sastra yang terbit sebelumnya. Oleh karena itu, sebuah teks tidak dapat dilepaskan sama sekali dari teks yang lain. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa intertekstual adalah hubungan antara satu teks dengan teks yang lain, yang dapat berupa hubungan unsur-unsur intrinsik maupun ekstrinsik. Menurut Prodopo, ia mengemukakan bahwa pada dasarnya prinsip intertekstual merupakan salah satu sarana pemberian makna kepada sebuah teks sastra. Karena itu diprediksikan sebagai reaksi, penyerapan, atau transformasi dari karya-karya yang lain. Masalah intertekstual lebih dari sekedar pengaruh, ambilan, atau cimplakan, melainkan bagaimana kita memperoleh makna sebuah karya secara penuh dalam kontrasnya dengan karya yang lain yang menjadi hipogramnya, baik berupa teks fiksi maupun puisi. Selanjutnya, analisis teori intertekstual dalam puisi yang berjudul Dongeng Sebelum Tidur, karya Gunawan Muhammad. Analisis puisi ini akan diawali dengan pemaknaan teks secara strukturalisme dengan mencari hubungan antar unsurnya. Setelah itu, mencari totalitas pemaknaan secara intertekstual lewat teks lain yang menjadi hipogram dan dianggap mempunyai hubungan dengan puisi ini. Analisis objektif atau hubungan antar unsur. Bagian awal puisi menggambarkan pada suatu malam ketika Angling Dharma sedang berdua dengan istrinya di dalam kamar. Ia tertawa ketika melihat 2 ekor cicak. Mendapati sikap seperti itu, istrinya merasa tidak dihargai dan direndahkan oleh suaminya. Kemudian Angling Dharma mengatakan bahwa apa yang dikatakan cicak-cicak itu hanyalah omong kosong. Gambaran itu terlihat pada lirik berikut. Cicak itu, cintaku, berbicara tentang kita, yaitu nonsens. Sang permaisuri tetap tidak percaya dan merasa tersinggung karena suaminya seolah-olah menertawakan dirinya walaupun Angling Dharma telah menghiburnya. Gambarannya terlihat pada lirik berikut. Nafsu diranjang telah jadi teduh dan senyap merayap antara sendi dan spray. Angling Dharma meyakinkan istrinya. Ia berharap akan selalu setia kepada istrinya. Kesetiaan adalah sebuah kepastian. Hal itu diibaratkan dengan matahari yang selalu terbit di pagi hari, seperti tergambar pada lirik puisi berikut. Mengapakah tak percaya? Mimpi akan meyakinkan seperti matahari pagi. Pada bagian akhir puisi, dilukiskan bahwa Angling Dharma mencurahkan keresahannya kepada patih yang bernama Batik Matrim. Ia mempertanyakan, mengapa manusia harus lebih setia pada kesetiaan daripada setia pada kehidupan ini dan segala yang ada di dalamnya? Hal itu tergambar dalam lirik puisi berikut. Mengapa harus seseorang mencintai kesetiaan lebih dari kehidupan dan sebagiannya? Selanjutnya, analisis intertekstual atau hubungan antar teks. Yang pertama, garis silsilah Prabu Angling Dharma. Angling Dharma merupakan keturunan ketujuh dari Arjuna, seorang tokoh utama dalam kisah Mahabharata. Hal ini dapat dimaklumi karena menurut tradisi Jawa, kisah Mahabharata dianggap benar-benar terjadi di Pulau Jawa. Di situ dikisahkan bahwa Arjuna berputra Abimanyu, Abimanyu berputra Parikesit, Parikesit berputra Yudayana, Yudayana berputra Gendrayana. Kedua, kelahiran Prabu Angling Dharma. Setelah kematian suaminya, Pramesti melahirkan seorang putra yang diberi nama Angling Dharma. Kelahiran bayi titisan Wisnu tersebut bersamaan dengan wafatnya Jayabaya
yang mencapai moksa yaitu tingkatan hidup lepas dari ikatan keduniawian. Kemudian Jaya Amijaya yaitu saudara Pramesti mewarisi tahta kerajaan Mamenang. Ketiga, perkawinan pertama. Kakak Setyawati yang bernama Batik Madrim telah bersumpah, barang siapa ingin menikahi adiknya, ia harus dapat mengalahkannya. Terjadilah pertandingan yang dimenangi oleh Angli Dharma. Sejak saat itu, Setyawati menjadi permaisuri Angli Dharma, sedangkan Batik Madrim diangkat menjadi patih di kerajaan Malawapati. Keempat, ilmu Aji Gineng. Karena perbuatan Angli Dharma dianggap menyelamatkan naga Pertala dari Malu, Angli Dharma dihadiahi ilmu Aji Gineng. Dengan menguasai kajian ini, Angli Dharma mampu memahami bahasa semua binatang seperti mukjizat Nabi Sulaiman, dengan syarat tidak boleh diajarkan kepada siapapun. Ilmu tersebut harus dijaga dengan baik dan penuh rahasia. Setelah mewariskan ilmu tersebut kepada Angli Dharma. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, hasil analisis puisi yang berjudul Dongeng Sebelum Tidur, karya Gunawan Muhammad dengan pendekatan objektif adalah sebagai berikut, yaitu pendekatan objektif secara struktural dapat ditafsirkan bahwa puisi ini berisi tentang kisah perjalanan rumah tangga Angli Dharma dengan istrinya yaitu Dewi Setia, berakhir dengan janji setia yang tak dipenuhinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan berasal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.